Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat kaum muslimin yang berbahagia, tahukah kita bahwa setiap kaum muslimin, setiap individu umat Islam itu mempunyai kewajiban berdakwah. Kalau kita tahu bahwa setiap muslim itu berkewajiban melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, pasti ya kita semua akan selalu mengagungkan atau selalu menularkan, mengajarkan agama Islam itu kepada khalayak atau kepada manusia, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Itu sebenarnya sudah tersirat di dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disitulah terletak sebuah kewajiban bagi kita setiap muslim untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya tidak semua dakwah itu bisa dilakukan dengan pidato, dengan ceramah ya. Tetapi dakwah itu adalah luas. Ketika kalian menolong orang lain, ketika kalian memberikan jalan keluar orang yang bermasalah, itu termasuk salah satu dakwah. Ketika kalian berbakti kepada orang tua, ya, itu juga termasuk dakwah. Jadi dakwah itu adalah seluas perbuatan baik-baik ya yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian di dalam dakwah itu ada tata caranya atau metode ya, yang itu dituntunkan juga di dalam Al-Quran. Yaitu kalau kita melihat dakwah itu bisa dilakukan dengan hikmah. Utmu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu harus dilaksanakan dengan hikmah. Jadi ketika dulu kita belajar di madrasah ya, di SD ya, itu biasanya belajar tarikh Islam itu dakwah Nabi itu perang-perang ya, perang-perang. Padahal ya, yang dimaksud dengan dakwah itu bukan perangnya ya, tetapi bagaimana kita menyebarkan kebaikan dengan hikmah. Nah, hikmah di situ adalah apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh khalayak. Sehingga dakwah itu tidak boleh menyinggung-nyinggung ya, hal-hal yang itu memang dilakukan ya dengan sengaja, itu nggak boleh. Jadi apa yang kita sampaikan kepada khalayak itu ya tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah makbulah. Kemudian yang kedua, bil hikmah itu juga bisa dikatakan sebagai apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tingkat kemampuan dari orang-orang yang kita dakwai, orang-orang yang kita beri ceramah ya, ceramah agama ya, tingkat kemampuan. Ketika kita berhadapan dengan para petani ya, maka apa yang kita bicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan mereka. Ketika kita berdakwah dengan orang-orang teknokrat ya, maka apa yang kita sampaikan itu harus juga berdasarkan data, berdasarkan ilmu yang juga itu bisa juga dibuktikan dengan riset dan sebagainya. Ketika kita berbicara atau berdakwah di kampung-kampung ya, maka kita juga harus memahami ya bagaimana kondisi dan situasi secara sosiologis ya di kampung itu ya, bagaimana interaksinya, bagaimana hubungan sesama manusia ya di kampung itu ya. Jangan sampai kita berlagak sombong ya, mentang-mentang kita orang yang paling pinter agamanya dan sebagainya, itu nggak boleh ya.
kita semua itu sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, jadi tadi ud'u ila sabili rabbika wal mau'izatil hasanah, ya. Kita juga berdakwah itu juga bisa dengan memberikan mau'izah hasanah atau nasihat-nasihat yang baik, ya. Maka kalau orang yang mau nikah, ya, itu ada penasehatan pranikah, yaitu mau'izatil hasanah, yang isinya tentunya bagaimana, ya, orang mau nikah itu, ya, apa nanti yang dihadapi setelah nikah, kemudian bagaimana kita membangun keluarga sakinah. Itu termasuk komponen dakwah mau'izah hasanah. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Jadi kita boleh berdebat juga, ya, di dalam berdakwah itu. Tentunya debat yang ada aturannya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Jangan debat kusir, ya. Kalau debat kusir itu tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi debat di sini adalah bagaimana kita menemukan sesuatu kebenaran yang itu diakui oleh lawan debat kita, ya. Jadi memang 3 metode ini bisa dilakukan, ya, tergantung situasi dan kondisi, kepada siapa kita menghadapi, di mana tempatnya kita berhadapan. Kemudian ada semacam debat ini, ada semacam aturan main yang disepakati. Jangan sampai berdebat itu malah menjadikan kita bertengkar, ya, bertengkar. Padahal sekarang ini kita hidup di Indonesia ini harus mengedepankan moderasi agama, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu jangan sampai, ya, menimbulkan perpecahan di dalam kita hidup bermasyarakat, ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang bisa saya sampaikan ini menjadikan satu pembuka, ya, pintu kita bahwa dalam keadaan apapun, ya, kita itu dimanapun harus melakukan dakwah. Dakwah di sini adalah mengajak kebaikan kepada setiap individu maupun kelompok manusia untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.